Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Halo friends, dimanapun kamu berada dan apapun yang sedang kamu lakukan, semoga sehat dan bahagia. Kita bertemu lagi di Turki, tepatnya Kapadokia. Turki boleh berbangga karena selain wisata religi dan alam, juga merupakan penghasil karpet nomor 1 di dunia. Mengapa karpet Turki diakui keunggulan kualitasnya? Mari kita cari tahu. Ya, selamat datang di Matis. Tiga informasi yaitu proses pewarnaan, cara membuat ini serat sutra, dan juga proses pembuatan karpet di Turki. Biasanya di Turki kita menggunakan tiga bahan yang digunakan untuk membuat karpet Turki. Yang satu, pertama terbuat dari wool atau bulu domba. Yang kedua, katun atau kapas. Yang ketiga, sutra. Khusus untuk wool, pewarnaannya pewarnaan alami. Bisa dilihat benang-benang yang di luar tadi, itu wool, pewarnaannya alami. Biasanya kita menggunakan bahan-bahan seperti dari daun-daun, buah-buahan, akar-akar tumbuhan, juga kadang serangga. Bisa seperti itu. Contohnya, kalau warna merah biasanya kita menggunakan kulit bawang bombay. Kulit bawang bombay ada yang warna merah kan. Terus yang warna biru kita menggunakan bunga indigo. Bunga indigo itu originalnya warnanya pink. Kalau nanti direbus warnanya pink, tapi setelah diangkat kena udara warnanya jadi biru. Jadi kalau warna biru kita menggunakan bunga indigo. Terus untuk warna kuning kita juga menggunakan bawang bombay juga, dan warna kuning kita ambil dari bunga safran. Oke, selanjutnya ini proses pembuatan benang sutra. Benang sutra kepompong ini kalau di Turki kita dapatnya dari kota Bursa. Prosesnya seperti ini. Dari kupu-kupu ini kan bertelur. Setelah jadi larva ulat kecil-kecil, kita taruh di pohon blueberry biar mereka tumbuh makan di pohon blueberry. Setelah jadi ulat-ulat seperti ini,
kurang lebih umurnya 15 hari sampai 20 hari. Terus jadi agak berubah warna, jadi seperti kuning. Mereka akan menggulung mereka sendiri. Mereka otomatis menghasilkan serat-serat sutra, menggulung mereka dengan serat sutra seperti ini. Setelah itu kita tunggu sampai 30 hari umur. Kita kayak gimana ya, shocking, mengagetkan tapi sampai mati, biar serat yang di dalamnya itu tambah kuat. Habis itu ya itu bisa kayak dibunuh, kayak dibunuh gitu. Iya. Jadi ulatnya mati ya? Iya, ulatnya mati. Jadi ini ada ulat. Ada di dalamnya ada ulatnya. Ini ulatnya. Tapi sudah mati. Sudah, soalnya harus biar jadi kuat. Oh gitu. Iya. Habis itu kita proses pembuatannya kita masukkan ke dalam air panas, kayak direbus gitu. Air panas, habis itu dengan sikat khusus seperti ini kita pukul-pukul. Kita pukul-pukul, keluarkan seratnya. Oh iya. Iya, keluar seratnya. Habis ini yang masih ada glunya, masih ada lemnya. Habis itu kayak pakai alat seperti ini, digulung biar semakin panjang seratnya. Ini serat sutra, boleh disentuh Ibu? Enggak, apa? Tadi gerak-gerak itu apa? Ya kan ditarik. Ditarik. Disentuh aja nggak tajam, karena serat sutra itu serat paling kuat di antara yang lain. Parasut aja atau balon itu bikinnya dari serat sutra seperti ini. Oke. Gimana Bu? Ini jadi tadi ini benang-benang sutra. Iya, yang dari beberapa dari banyak ini kan kita rebus, habis itu kita pukul-pukul keluar seratnya. Tahu nggak Ibu, Mbak semua? Satu kepompong seperti ini bisa menghasilkan berapa meter? Berapa? 5 meter. 800 sampai 1.500 meter. Mulai. Panjangnya dan nggak putus. Benangnya nggak putus, panjang. Jadi berarti ulat-ulat sutra itu diternakkan ya? Iya, kita budidaya, kita ambil buat benang sutranya. Ini 100% sutra ya Bapak Ibu. Biasanya di dunia ini pembuatan karpet ada dua teknik. Ada dua teknik, yaitu single knot atau satu ikatan dan double knot atau dua ikatan single ganda. Tapi kalau di Turki kita menggunakan dua ikatan seperti ini. Kenapa? Karena lebih kuat dan lebih apa? Nanti kalau dibersihkan pakai vacuum cleaner gitu nggak bakal keluar itu benangnya. Ya. Kalau yang satu simpul seperti ini biasa digunakan di Cina, Afghanistan, Iran. Kita ngomongnya karpet dari Persia begitu. Iya. Oke, untuk pembuatannya biasanya ibu-ibu ini mengikuti pola yang diberikan. Pola-pola seperti ini per 1 cm-nya nanti sama warna-warnanya udah ada di sini. Jadi ibu ini mengikuti polanya dan per 1 cm biasanya sampai 100 ikatan Ibu. Iya, kita akan contohkan double knot. Biasa yang digunakan di karpet Turki. Mari mendekat Bapak Ibu. Kita ambil 2 helai ini, kita ikatin satu depan dulu, kemudian belakang, habis itu ditarik ke bawah. One more, sekali lagi. Depan belakang, depan dulu kita ikatin, belakang kita ikatin, habis itu ditarik, dipotong. Single knot yang biasa digunakan di karpet Persia. 1. Depan aja yang diikatin Ibu, yang di belakang enggak. Di belakang lepas. Kalau ditarik langsung lepas begitu. Iya. Dan nanti setelah itu, setelah selesai satu baris seperti ini, ibu ini nanti akan memukul pakai palu besi seperti ini biar makin padat. Biar makin padat, ikatannya dibikin kenceng, makin padat, habis itu dirapihin pakai gunting khusus seperti ini. Ini 100% sutra. Membuat ukuran seperti ini mungkin kurang nggak ada 1 meter, biasanya membutuhkan waktu 8 bulan. Karena serat sutra kan lebih tipis, lebih itu kan, makanya lebih detail sekali. Dan untuk ibu ini pengrajin karpet di sini yang khusus sutra seperti ini,
maksimal bekerja hanya 3-4 jam dalam sehari. Kenapa? Karena matanya kan fokus terus. Kalau kelamaan nanti bisa merusak mata. Ada yang mau coba Bapak Ibu? Nanti jadi ada kepompong lagi. Enggak lama. Oke, selanjutnya mari kita ke showroom. Ini bisa sampai ini 1,5 tahun. Tapi mereka harus benar-benar sudah saling mengenal. Nanti mereka malah bingung sendiri. Mari kita. Ayo naik 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. Hop. Hop. Begitu banget namanya. Ini kualitas lebih bagus lagi, 50% sutra, 50% bambu. Tolong fokus di tolong fokus di warna ya Bapak Ibu. Warnanya bisa berubah. Itu kan saya tebel banget. Jadi agak Kita juga punya buat koridor ya Bapak Ibu. Ini koleksi dari kita. Wall di atas full, jadi 100% full juga. Ini juga terbuat dari anggora wool juga. Ini kalau lebih desainnya juga lebih modern. Tahu juga. Iya, itu juga. Harganya lebih kecil. Kayaknya pasti ya pasti niru lah. Juga bisa buat Wow, macam-macam juga. Ini dari wool, ini juga dari sutra dan bambu. Ini dari 100% bambu. lucu. Ini lebih kecil lagi, bisa kita gunakan buat sajadah juga bisa, buat pajangan dinding juga bisa. Sebentar lagi ya Ibu. Selain itu juga punya pajangan dinding seperti ini. Nanti Ibu kalau mau berminat kita juga bisa kasih frame-nya juga. Ini pemandangan Istanbul. Sulemaniye. Sulemaniye. Boleh disentuh silakan. Ini Wow, ya, yang mudah sekali kan Bu, mata lembut sekali. Dan dikasih tas seperti ini. Bye bye. sangat menyenangkan mengunjungi pabrik karpet di Turki. Tetapi ada loh yang lebih menarik lagi. Apa itu? Mari kita berangkat. Kota bawah tanah. Ibu, kita turun di sini, sol taraf. Kita turun di sini. Kalau mau sakit klaustrofobia jangan masuk, oke? Kota bawah tanah adalah sebuah kota kuno yang bertingkat-tingkat dengan kedalaman hingga 54 meter di bawah permukaan tanah. Kota ini dapat menampung sekitar 20.000 orang beserta hewan ternak dan bahan makanan mereka. Beberapa ahli Turki berpendapat bahwa bangsa Hittite yang membangun tingkat pertama sebagai gudang, karena ditemukannya cap-cap bangsa Hittite oleh penduduk setempat saat mereka membangun fondasi rumah mereka.
Menurut penelitian Departemen Kebudayaan Turki, gua-gua pertama kemungkinan mulai diperdalam pada batuan vulkanik lunak di wilayah Kapadokia oleh bangsa Frigia. Tetapi, kota kuno di Derinkuyu ini terbentuk sepenuhnya pada masa Bizantium, yang ketika itu kerap digunakan sebagai perlindungan terhadap Muslim Arab selama peperangan Bizantium Arab. Makanan, ini namanya tandır. Tandır masih digunakan di kuliner Turki untuk memasak makan dan roti. Mereka buat roti, yes, di antara ada api, di sisi mereka taruh roti. Roti itu tipis seperti pizza atau pide itu namanya. Dimasak di dalam ini atau makan siang Anda makan di dalam keramik kan. Itu juga dimasak di dalam begini. Di sini ada ventilasi setiap kamar atau setiap lantai ada ventilasi begini. Ditemukan beberapa artefak di pemukiman bawah tanah yang berasal dari periode Bizantium Tengah, sekitar abad ke-5 hingga abad ke-10. Kota-kota ini tetap dipakai oleh para penduduk asli Kristen sebagai tempat perlindungan terhadap serangan suku-suku Mongol pada abad ke-14. Setelah wilayah ini jatuh di bawah kekuasaan Utsmania, kota-kota digunakan sebagai lubang perlindungan terhadap penguasa Muslim Turki hingga akhir abad 20. Belakang untuk siapa namanya? Biarawan. Kompleks ini ditemukan kembali pada tahun 1963 setelah warga setempat menemukan sebuah ruangan misterius di balik dinding rumahnya. Terdapat 8 tingkat yang dibuka untuk umum dengan 204 jumlah anak tangga, dan 18 hingga 20 tingkat yang lebih dalam lagi tidak dibuka untuk umum. Wine dari anggur. Wine sebelum Masehi juga diproduk wine di Kapadokia. Mereka menghancurkan buah anggur, mereka menyimpan di dalam ini atau cup fermentasi dan mereka menyimpankan di dalam gua dan mereka minum wine itu. Okay. Kompleks bawah tanah ini tertata dengan baik dan memiliki berbagai fungsi publik, seperti galeri, ruang tinggal, ruang pertemuan, dapur umum, kapel, penjara, gudang senjata, lorong akses, sumur, serta cerobong udara khusus yang berguna saat komunitas mengadakan penggalian untuk waktu yang lama. Lantai ada di antara setiap lantai ada kunci keamanan. Setelah mereka masuk, mereka menutup dengan ini. Siapa yang di luar tidak bisa buka. Mereka aman di dalam gua. Karena pintu bukanya dari sini doang ya. Ya, dari dalam, yes. Dari dalam. Di bawah ada sumur. Ini sumur air minum. Mereka menyimpankan di dalam ini air minum yang bersih. Mereka digunakan selama 3 bulan, 4 bulan. Bisa tinggal di dalam ini. Mereka menyimpankan makanan, minuman dengan hewan di dalam gua. Tahukah kamu, kota bawah tanah Derinkuyu disebutkan dalam buku Anabasis yang ditulis Xenophon dari Athena sekitar 370 sebelum Masehi. Pada buku tersebut, Xenophon menyebutkan orang-orang Anatolia di sekitar wilayah Kapadokia hidup di rumah-rumah di bawah tanah, bukan di goa-goa perbukitan. Menurut Andrea De Giorgi, profesor kajian klasik di Universitas Florida State, Kapadokia adalah tempat yang cocok untuk membangun hunian bawah tanah karena kadar air di tanah tergolong minim dan batuannya mudah dibentuk menggunakan alat sederhana seperti sekop dan kapak. Geomorfologi di kawasan ini kondusif untuk penggalian ruang-ruang bawah tanah. Hal ini juga yang menyebabkan bebatuan di kawasan ini mudah dibentuk oleh alam sehingga berwujud seperti cerobong dan jamur. Melihat ruangan di kota bawah tanah Derinkuyu ini membuat kita berdecak kagum. Menariknya, arsitektur ruangan-ruangan kota bawah tanah ini didesain sebaik mungkin untuk kenyamanan dan keamanan orang-orang yang meninggalnya. Pertanyaannya,
Bagaimana cara mereka membuatnya dengan segala keterbatasan? Beberapa orang percaya bahwa pada zaman dahulu sudah ada peradaban yang maju. Bahkan, seorang Plato pernah menuliskan sebuah peradaban yang jauh lebih modern bernama Atlantis dalam bukunya yang berjudul Timaeus dan Critias. Mengunjungi kota kuno yang terletak di wilayah Kapadokia, Turki ini bukan hanya melihat dari sisi sejarahnya, namun juga dari sisi arsitekturnya yang visioner, padahal dibangun pada zaman dahulu. Kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya orang-orang pada zaman dahulu bertahan hidup, sekaligus mengagumi kepintaran mereka dalam membuat sebuah kota di bawah permukaan tanah. Sejak kota ini ditemukan kembali, kemudian diperbaiki, perlu waktu sekitar 6 tahun sampai tempat ini bisa dibuka untuk umum. Saat ini kita keluar dari rumah bawah tanah. Begini suasananya. Selanjutnya kita berangkat lagi. Kemana ya? Halo, what's up? We're ready. Kita mau kemana ya? Mau naik jeep. Jeep. Wow. Jeepnya. Okay. Where you want to go, sir? Ya, banyak hal yang menarik di Kapadokia, Turki. Salah satunya adalah lembah dan alam perbukitan Turki yang indah. Kapadokia memang identik dengan balon udara. Tetapi ketika cuaca tidak mendukung untuk balon udara, kita bisa melakukan jeep safari. Sensasi naik jeep yang berisikan 3 hingga 4 orang ini tidak akan bisa dilupakan. Kontur Kapadokia yang dikelilingi tebing dan sebagian berpasir, sehingga pengemudi memanfaatkan celah jalan yang naik dan turun, membuat kita merasa, wow, luar biasa. Apalagi ditambah dengan spot berberhentian yang berganti-ganti, yang tentu saja tempat terindah di Kapadokia sisi atas. Mari kita nikmati indahnya alam Kapadokia dengan jeep safari.
Di mana gereja? Yes, sure. Mana sih musiknya? Oke, let's go. Music. Ingatnya ujian. One, two, bro. Cheers sama ayo. Nah, seru kan melihat lembah dan perbukitan di Kapadokia menggunakan jeep safari. Jeep safari ini akan diakhiri dengan keliling kota Kapadokia pada malam hari. Selalu ada pengalaman menarik yang berbeda di setiap musim setiap kali kita mengendarai jeep safari. Tentu saja pengalaman berkesan yang tak terlupakan. Bagaimana kota Kapadokia di malam hari? Bersih, rapi, indah, bernilai sejarah. Tetapi video ini akan segera berakhir. Sampai ketemu di video berikutnya di Museum Mustafa Kemal Atatürk di Ankara. Bahagia dan sehat selalu ya. Dadah!